Perkenalkan, nama saya Evelyn Angelina dengan NPM 20030101057. Nama saya Sakira Alia Putri Wijaksono dengan nomor NPM 20030101080. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pita Pradana dengan NPM 20031010078. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Aristio, NPM 20031010081. Saya Gladys Septiara Putri Irianti dengan NPM 20031010090. Ludruk merupakan suatu bentuk pertunjukan khas dari Jawa Timur. Ludruk ini dimainkan oleh sebuah grup kesenian dan dipamerkan di atas panggung. Ludruk ini menceritakan tentang cerita-cerita kehidupan sehari-hari, tentang perjuangan, dan diselingi dengan lawakan dan juga diiringi oleh gamelan sebagai musiknya. Jika teman-teman belum pernah menonton atau menyaksikan ludruk, kami memiliki video singkat mengenai pertunjukan ludruk tersebut. Teman-teman bisa melihatnya sekarang. Aku fokus pengen rapi. Aku elek kok turun gaya kok. Apa sih gak gitu lagi? Mak, aku ya jadi jamu. Ruang dia, aku dia di Jawa Barat dia. Oh, apa tuh? Mak bisa sampai apa mulai Jawa mati dia. Oh, Iya, iyalah. Jawa mati dilalai dia. Aku pengen rapi, Pokoknya dia. Ini saya akan menjelaskan tentang sejarah ludruk. Menurut pakar ludruk yaitu Cak Lupus, kata ludruk itu berasal dari bahasa Belanda yang itu laudruk yang berarti itu sebuah tatanan. Lalu menurut versi lainnya, kata ludruk itu merupakan serapan dari bahasa Belanda yaitu laud en druk yang mempunyai arti itu bersenang-senang sambil menonton pertunjukan. Jadi dengan kata serapan Belanda ini menunjukkan ludruk itu sebagai pertunjukan yang sering ditonton. Ludruk sendiri itu bukan merupakan asli dari Surabaya, namun ludruk ini selalu identik dengan Surabaya. Dari mana asal muasal ludruk pun hingga saat ini itu masih belum jelas. Namun menurut pakar ludruk yaitu Hendrikus Supriyanto dari salah satu dosen UNESA dan juga peneliti ludruk, bahwa beliau mengatakan bahwa ludruk itu sebagai teater yang dimulai pada tahun 1907 oleh Pak Santi dari desa Ceweng, daerah Jombang. Awalnya itu ludruk itu dimulai dari kesenian ngamen yang berisi syair-syair dan iringan musik sederhana. Lalu sekali berkembangnya, Pak Santi itu berteman dengan Pak Wanita dan wajahnya itu dirias coret-coretan agar tampak lucu seperti itu. Nah, sini penonton melahirkan kata wong lorek. Dari sini kita dapat menggaris besar ludruk itu sudah terkenal pada saat pada tahun 1907. Jadi
Sejarah ludruk itu sudah ada sejak lama, tapi asal usulnya secara langsung itu belum diketahui sampai sekarang. Yang orang tahu sekarang itu ludruk adalah pementasan yang bentuknya seperti pertunjukan drama yang diperagakan oleh laki-laki, dan laki-lakinya itu sering penampilan seperti perempuan dan juga melakukan drama. Dramanya itu seringnya seperti drama kehidupan dan drama-drama yang ada masalah-masalah pada kehidupannya saat itu. Sekian dari saya. Sekian dari penjelasan ludruk saya. Terima kasih. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh budaya ludruk pada zaman modern ini. Jadi budaya ludruk itu dapat mengalami hambatan baik itu dari pemerintah, masyarakat maupun generasi muda. Saat ini masyarakat, terutama generasi muda, banyak yang tidak memiliki kesadaran diri untuk mencintai kebudayaan dari Indonesia. Mereka lebih memilih untuk menyukai dan mencintai kebudayaan-kebudayaan luar yang bahkan itu tidak dikenal asal-usulnya dari mana. Masyarakat banyak yang lebih tertarik untuk menonton bioskop daripada untuk menonton kesenian ludruk. Sikap ini sudah terlihat berbeda dari sikap-sikap yang dicerminkan oleh para generasi pada zaman dahulu, di mana masyarakat zaman dahulu memiliki ketertarikan yang tinggi kepada budaya-budaya zaman dahulu. Contohnya adalah ludruk. Berdasarkan hasil survei yang telah kita bagikan kepada masyarakat melalui media kuesioner, banyak dari mereka yang menyatakan bahwa sebenarnya kebudayaan ludruk itu masih layak untuk dipertontonkan pada zaman sekarang. Akan tetapi dari yang kami tangkap di sini, antara perkataan dan perbuatan mereka itu tidak sejalan. Jadi mereka itu berkata bahwa kebudayaan ludruk ini sebenarnya bagus untuk masyarakat Indonesia dan harus dilestarikan. Tetapi kemauan mereka dan kesadaran diri mereka untuk menonton dan melestarikan kebudayaan ludruk sendiri itu sebenarnya kurang. Jadi para generasi muda itu banyak juga yang menganggap bahwa kesenian ludruk ini bersifat kuno dan bahkan tidak sesuai dengan globalisasi yang sudah meluas seperti sekarang ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi ludruk pada masa kini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ludruk. Ludruk dapat juga disejajarkan dengan kesenian ketoprak, namun ketoprak lebih berkembang di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Lalu kalau untuk kesenian ludruk sendiri, dia lebih berkembang pada Jawa Timur. Nah, ludruk ini pada umumnya mengangkat masalah-masalah sosial yang terjadi sekarang dengan menggunakan bahasa masyarakat kebanyakan. Ketika kesenian ini masih mengalami masa kejayaan, para seniman ludruk hampir tak pernah sepi tawaran. Mereka bisa pentas di tempat-tempat hajatan atau menggelar panggung keliling dari kota ke kota. Pada tahun 1970-an, ketika musim kemarau atau sehabis musim panen, rombongan-rombongan kesenian ludruk ini sering dijumpai. Mereka menggelar pentas dengan mendirikan panggung, berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu masyarakat pun begitu antusias menikmati kesenian ini. Hampir setiap pertunjukan tak pernah sepi penonton. Namun pada saat ini, pemandangan seperti ini sulit dilihat lagi. Ludruk seperti kesenian tradisional lainnya bukan lagi menjadi sorotan tontonan yang populer. Popularitas dari ludruk ini kian meredup seiring dengan hadirnya aneka hiburan di televisi dan kemajuan teknologi informasi seperti YouTube, Instagram. Tak mengherankan apabila kelompok-kelompok kesenian ludruk banyak yang bubar. Lalu setelah ini saya akan mempresentasikan tentang presentasi seberapa banyak masyarakat yang pernah melihat ludruk secara langsung dan seberapa banyak yang tidak. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dari kelompok saya, yaitu seberapa banyak masyarakat yang pernah melihat pementasan ludruk. Dapat dilihat dari data ini, 60% dari masyarakat yang kita survei itu belum pernah melihat pementasan ludruk ini. Hal ini menunjukkan bahwa
eksistensi ludruk ini mulai meredup. Terdapat beberapa responden yang pernah menonton pementasan ludruk, tetapi itu sudah dari bertahun-tahun yang lalu. Beberapa responden ada yang menyatakan menonton ludruknya itu pada saat di bangku SD, SMP, SMA. Nah, hal ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama adalah kurangnya pengenalan budaya-budaya terdahulu kepada generasi sekarang atau generasi muda sekarang. Lalu yang kedua, globalisasi yang semakin mengglobal sehingga masyarakat cenderung berperilaku kebarat-baratan dan budaya lokal ditinggalkan. Nah, dalam hal ini kelompok saya mendapatkan beberapa solusi yang mungkin dapat menyelesaikan permasalahan ini. Di antaranya yaitu mengkaji atau mengemas ludruk dengan cerita yang sedang viral pada masa terkini, menggunakan platform yang sekiranya itu lagi sering dilihat oleh generasi muda, yaitu seperti YouTube atau TV. Lalu untuk menayangkan ludruk, kita juga mungkin bisa mengajak artis-artis tertentu untuk ikut serta dalam memerankan karakter yang ada di ludruk agar lebih menarik masyarakat. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat perjalanan dari suatu kelompok teater sudah pasti tidak akan bisa lepas dari peran figur-figur di dalamnya, terlebih sosok pemimpinnya. Sehingga membicarakan sebuah kelompok teater sudah tentu akan membicarakan sosok sang figur utama dalam kelompok tersebut. Figur utama itu biasanya seorang pemimpin yang merangkap sebagai sutradara, pemain, maupun pendiri, bahkan pemilik dari sanggar tersebut. Nama seorang yang menjadi figur utama biasanya sangat identik dengan kelompok teater yang dipimpinnya. Fenomena itu tanpa disadari telah menjadi ancaman bagi keberlangsungan kelompok tersebut. Karena dominasi seorang figur akan membuat kelompok sangat ketergantungan dengannya, sehingga ketika figur tersebut tidak ada, maka biasanya akan diikuti dengan hilangnya eksistensi dari kelompok tersebut. Hal ini merupakan persoalan yang mungkin sudah disadari oleh para pelaku teater. Namun, walaupun demikian, hal tersebut hingga sekarang tidak menemukan titik solusi yang jelas. Berdasarkan pada data yang kami peroleh, yaitu sebanyak 43,2% responden yang hanya sekedar tahu mengenai kesenian ludruk itu. Hal ini sudah cukup bagus untuk pemahaman masyarakat Jawa Timur tentang budaya ludruk. Namun, jika masyarakat Jawa Timur hanya tahu saja, hal ini dapat membuat budaya ludruk mati atau hilang. Karena itu, jika kita hanya tahu saja, kemungkinan kita tidak tertarik kepada budaya ludruk tersebut. Oleh karena itu, kita harus sangat tahu atau sangat paham pada budaya ludruk agar kita dapat melestarikan dan menumbuhkan ketertarikan pada masyarakat, khususnya pada remaja masa kini.